Halo teman-teman, semua penonton di YouTube kami Tiga Semangat dari Orissa Lokabasa. Kita ketemu lagi dan sekarang kita dengerin ceritanya teman yang udah kerja selama 30 tahun sebagai pegawai negeri dan kemudian setelah pensiun dia berbisnis apa coba tebak? Tanaman, bener. Keren banget. Tanaman, bayangin tanaman itu kayaknya kecil, tak berdaya, tapi ternyata dia berpotensi besar buat membuat kita bahagia. Oke, jadi sekarang kita dengarkan dulu ceritanya Mbak Novia Swastika. Nah, sesudah itu baru kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Mahda dan Vita dan saya sendiri. Oke. Selamat siang Mbak Novia. Selamat siang Bu Judit. Gimana kabar? Gue udah semakin tua rupanya ya, harus dipanggil ibu ya. Mbak Ji. Oke, Mbak Ji. Tadi. Oke, Mbak Ji. Kabar baik ya? Oke, coba Anda ceritakan sedikit tentang ya latar belakangnya tentang apa nih bisnis tanaman ini, dan Anda bekerja selama 30 tahun dan setelah itu apa yang Anda lakukan, apakah ini hobi atau bukan, atau apa ya cuma sekadar iseng aja gitu ya. Ya kayaknya sih nggak mungkin ya karena bisa berjalan dengan baik. Ya, coba kita ceritain. Kita dengarkan ceritanya Mbak Novia. Oke, terima kasih Mbak Ji. Awal dari kebetulan saya sekarang berkecimpung di aglonema. Memang dulu berkecimpung di dalam anggrek, tapi sekarang lebih cenderung kepada aglonema, dan memang karena karakternya yang bagus daunnya, jadi memang lebih banyak ke aglonema. Meskipun tanaman-tanaman lain pun banyak seperti sejenis aroid semua, kita berkecimpung di situ. Awal mula saya berkecimpung di situ adalah hobi dari sejak muda dulu, memang hobi. Kemudian juga karena saya bekerja juga sebetulnya dulu sambil bekerja sambil menjalankan hobi. Dari hobi itu kemudian menjadi hal yang positif, yaitu ketika rutinitas bekerja itu sangat melelahkan, dan disitulah bercocok tanam. Kemudian hobi saya itu menjadi menularkan, hobi yang menularkan kepada orang lain. Waktu itu memang tanaman-tanaman di depan rumah memang banyak sekali, dan teman-teman yang datang ataupun tetangga yang datang itu suka dengan tanaman. Kemudian akhirnya jadi ada jual beli di antara hobi itu. Akhirnya kenapa sekarang berkembang menjadi jual beli, dari situlah, karena apa yang saya pelihara, apa yang saya tanam itu menjadi orang suka, dan disitulah saya mulai berbisnis untuk tanaman, baik dari tanaman yang memang untuk kantor, kemudian untuk sekedar hobi itu kita jual. Bahkan tanaman di proyek pun kita menyiapkan semua itu. Itulah awal mula hobi yang menjadi bisnis itu, Bu Judit. Oke, Mbak Judit. Atau mungkin Mbak Vita. Oke, selamat pagi apa siang nih ya, selamat siang semuanya. Saya boleh tanya ya Mbak Novia, jadi sebetulnya ini sudah dimulai waktu zaman kerja, jadi sudah dipersiapkan, waktu pensiun itu menjadi lebih terpola, terfokus, kira-kira gitu ya? Iya betul, setelah pensiun memang saya lebih terfokus kepada bisnisnya. Dan memang kita berencana untuk bisnis ini menjadi bisnis yang bisa diekspor ke luar negeri. Cuman ini kita masih mempelajari karena ada beberapa hal yang memang harus kita pelajari dari exit permitnya tanaman itu, karena kan sangat rumit. Tapi mungkin nanti kalau dengan berjalannya waktu itu menjadi tidak rumit, dan itulah yang semula hobi kalau kita tekuni
menjadi hal yang positif yang bisa menambah penghasilan untuk keluarga. Jadi walaupun udah pensiun ya. Iya, walaupun udah pensiun, karena kita pensiun itu bukan berarti berhenti. Kita harus lebih aktif lagi untuk diri kita terutama ya. Kalau sebelum pensiun mungkin kita lebih banyak kepada kantor ataupun perusahaan, tapi setelah kita pensiun istilahnya kita me time dengan diri kita, dari hobi, itulah yang bisa menghasilkan tidak hanya profit ya, tapi kesenangan kita, Ya, kebahagiaan kita, karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan, tidak bisa dinilai itu. Oke, menarik sekali ya. Oh, by the way, halo dulu, ini Mahja masih ingat kan ya? Oke, Mbak Novia ya, menarik sekali ya. Saya lihat tanamannya ini banyak sekali ya. Ada berapa jenis tanaman sih semuanya, Mbak Novia? Tanaman mungkin beribu ya, cuma ada kategori, ada jenisnya aroid, kemudian ada jenis yang bukan aroid. Aroid itu memang di dalamnya itu macam-macam, ada aglonema, kemudian anthurium, ada juga jenis yang misalnya plasiterium seperti misalnya jenggot nabi, kemudian anggrek, dan itu ada kadaka juga. Itu jenis-jenis yang memang kalau dihitung mungkin saya ribuan, mungkin ada barangkali ya jenis-jenisnya ribuan. Dan itu dipelajarin ya? Iya, dipelajari. Ilmu ini ya, ilmu apa namanya kalau itu, ilmu biologi tanaman ya? Iya, biologi tanaman, meskipun banyak istilah-istilah belajar sendiri. Iya. Karena tadi senang ya sama tanaman. Senang dengan Nah, hobi. dengan, adanya tadi kalau nggak salah juga selain di rumah, kan ada juga yang di BSD ya? Iya. Mempekerjakan berapa karyawan? Kalau di BSD dua karyawan, kemudian sebetulnya kita ada kebun juga untuk pengembangannya Di mana itu? di Parung. Iya. Pembibitan gitu ya? Iya, pembibitan gitu. Itu memang semuanya saya semua dari nol, dari tidak ada. Hebat itu. Dari tidak ada. Ya karena hobi berkembang Di gitu. dalam keluarga ini emang cuma Mbak Novi ya, nggak ada anak atau saudara lain yang membantu, adik, kakak atau Yang tertarik lah. Kalau tertarik itu kakak saya ada. Kebetulan dia lebih kepada rangkaian. rangkaian tanaman? Iya, rangkaian kayak buket yang untuk buket. iya buket Kalau kita gitu. mau beli buat orang ulang tahun gitu. Iya, terus apa bunga papan kalau untuk Itu ada tokonya lagi? ada namanya Classy Plant Oh, di mana itu lokasinya? di Bekasi. Kebetulan juga kita kalau saling gitu loh, kalau misalnya itu saling melengkapi. Iya. Oke, kelihatannya Mbak Novia ini otodidak ya. Jadi sambil jalan gitu belajar ya, sampai Anda tahu macam-macam jenis daun-daun ya, tanaman ya. Karena kan biasanya kan nggak ada latar belakang pendidikan dong. Ya, jadi kayak insinyur pertanian atau apa gitu ya. Berarti otodidak, wah hebat banget. Dan Anda pernah cerita kepada saya tentang ini. Saya kan paling takut sama cacing. Jadi kalau mau nanam gitu ya, saya takut. Jadi kalau nyiram aja mesti dari jauh gitu ya. Terus pernah saya nonton film namanya Tremor apa ya. Itu kan itu kan kayak cacing gitu besar gitu. Jadi terus saya membayangkan gitu loh kok kayak gitu. Jadi saya takut banget. Nah terus Anda bilang, oh sorry ya, di rumah gue emang nggak ada tanah yang gitu. Itu gimana? Tanah apa itu? Itu memang kita biasanya media, sebetulnya saya sama dengan Mbak Ji, takut cacing, takut ulat, suka tanaman tapi takut cacing, takut ulat gitu. Cuma kan kita ada bagaimana memprotek supaya itu tidak berulat, meskipun ulat itu sebetulnya bercacing itu berguna gitu. Pasti ada simbiosis ya gitu, tapi kita tekan gitu supaya tidak terjadi banyak ulat gitu, dan ataupun ulat tidak suka di daun itu. Nah kebetulan saya memang tidak bergerak di lebih banyak di kimia tapi organik. Jadi saya membuat media ini media emang tidak ada cacing.
Jadi sebelum saya fermentasi dulu supaya tidak ada cacing itu. Dan semua saya buat sendiri dari alam semua ini. Daun-daun gitu, iya daun-daun organik semua. Daun-daun kering gitu. Iya daun-daun kering semua. Kemudian nggak pakai kimia. Terus ini juga kalau kebetulan saya suka hobi masak. Jadi kayak kulit bawang itu saya kumpulin tuh, makanya kalau lihat di dapur itu pasti ada banyak kulit bawang. Itu saya kumpulkan itu untuk ulat supaya tidak berulat. Jadi dia tetap hidup, dia boleh hidup tapi nggak boleh gigit ini loh tanaman kesayangan saya gitu loh. Cacing pun juga kayak begitu. Dan itu kalau ada kebetulan pegawai saya tuh suka merokok, jadi ujung-ujungnya ngerokok itu saya puntungnya itu kan ujungnya masih ada itu diambilin itu, jadi saya campur dengan bawang, itulah yang supaya cacing tidak ada, ulat tidak ada, tembakaunya itu. Iya. Jadi makhluk hidup itu juga berguna, tapi dia tidak mengganggu. Boleh dia jalan, boleh, tapi dia tidak bisa menggigit. Iya, jadi sama-sama dia butuh hidup. Silakan hidup, tapi pohon yang lain gitu. Memang kita sediakan ada pohon lain yang memang kita tidak semprot itu, silakan berkembang di situ. Jadi memberikan peluang juga bagi makhluk hidup yang lain untuk tetap hidup, tapi tidak mengganggu ekosistem yang lain. Itu. Menarik sekali nih Mbak Novia. Ini sekarang tadi kita bicara soal makhluk hidup segala macam. Saya pernah dengar ya, katanya bahwa tanaman itu kan hidup. Jadi sebetulnya bisa diajak bicara ya. Katanya juga ada penelitian mengatakan bahwa tanaman yang diajak bicara itu jauh lebih bagus tumbuhnya sama tanaman yang disia-siakan. Kalau menurut Mbak Novi bagaimana? Iya betul sekali karena beda sekali antara tanaman. Contohnya tidak jauh-jauh lah gitu. Kebetulan saya memang ada pegawai gitu. Beda kalau misalnya saya yang menyiram dengan pegawai yang nyiram. Kalau pegawai yang nyiram kan dia memang tugas. Beda. Tapi kalau kita menyiram adalah dengan kasih sayang. Satu itu. Kemudian kedua, kebetulan saya memang ada penyakit kanker dan itu salah satu media untuk kanker itu tidak aktif. Jadi memang tanaman itu adalah sebagai media kita supaya kita menyatu dengan alam sehingga alam memberikan hal-hal kebaikan kepada kita. Dan pun penyakit itu bukan juga musuh kita, tapi teman kita di mana kita juga sama dengan tumbuhan yang dia juga perlu hidup, tapi tidak saling mengganggu. Itu saja prinsipnya sebetulnya. Semua kan makhluk hidup, tapi untuk tidak saling mengganggu, untuk saling bersimbiosis lah kita. Itu saja sih prinsipnya. Jadi memang tumbuhan itu memang sangat berperan dalam kita. Sebetulnya tidak hanya tumbuhan, alam semualah, air juga gitu. Iya, air juga seperti itu karena saya juga pemanfaatan air juga tidak terlalu ini karena kan saya juga ada tempat penampungan di bawah situ supaya begitu air masuk dia tidak lari kemana-mana tapi dia tetap di situ. Jadi kita tidak, alhamdulillah sampai sekarang tetangga-tetangga mungkin kekeringan, kita enggak. Dengan sistem drainase kemudian banyaknya tumbuhan besar-besar. Holistik seluruhnya itu kan. Iya. Jadi betapa pentingnya tumbuhan bagi kita. Itu saja. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Novi pernah nggak di dalam durasi Anda tadi cerita tentang mulai ini ya dengan bisnis tanaman ini ya dan hobinya itu, pernah nggak ada kendala yang menghalangi gitu ya di tengah itu kira-kira yang sampai bener-bener Novi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya karena masalah itu? Pernah. Pertama sebetulnya masalah SDM ya.
untuk membantu saya karena saya tidak mungkin bekerja sendiri. Karena ada beberapa hal, kebetulan juga saya memang mengidap cancer, jadi tidak boleh terlalu capek gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dibantu dengan orang lain. Ketika orang lain itu tidak ada, itu menjadi kendala. Dan ketika kita drop, itulah yang menjadi kendala. Tapi menurut saya kendala itu bisa kita kita tekan sedemikian rupa ketika misalnya kayak SDM tidak ada. Kita mengerjakan semua itu perlahan-lahan karena sesuai dengan kemampuan badan saya. Kemudian kedua, kita dalam bercocok tanam pun harus punya perencanaan sehingga ketika SDM tidak ada, ketika kita drop itu dia masih tetap hidup. Contoh nih misalnya kayak menyiram ya, menyiram itu kita kan butuh menyiram setiap hari. Ketika SDM tidak ada, itu kan kita yang harus melakukan gitu. Jadi bagaimana supaya kita tidak berat dengan itu. Satu, kita menanam tanaman besar sehingga kita tidak tiap hari menyiram dalam spot-spot tertentu. Jadi itu mengurangi tenaga kita untuk menyiram secara keseluruhan. Jadi yang di bawah pohon mungkin bisa 3 hari sekali, yang langsung mungkin tiap hari, sehingga mengurangi tenaga kita itu kita SDM tidak ada. Kemudian kedua, ketika kita pun itu akan menolong kita ketika kita tidak bisa melakukannya. Jadi dalam 3 hari itu pohon itu bertahan. Jadi dalam perencanaan kita juga pun harus perencanaan dalam meletakkan pohon, menanam pohon pun juga harus kita lakukan supaya juga kita tidak keberatan dalam memaintenance semua itu. Tapi nggak ada yang di luar itu ya? Nggak ada. Di luar itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Udah ya. Ya. Itu tadi cerita dari Mbak Novia Swastika. Sampai ketemu. Bye bye.